Siapa sangka, Yan Lazi, sosok yang sering mengerjai Wang Lin, justru menjadi salah satu dalang dibalik keberhasilan Wang Lin saat menghadapi leluhur darah. Yang lebih mengejutkan lagi, saat pertama kali bertemu, Yan Lazi adalah seorang senior, sedangkan Wang Lin hanyalah seorang junior. Namun hanya dalam beberapa ratus tahun, keadaan berbalik sepenuhnya. Sosok yang dahulu dipandang sebagai junior itu berhasil melampauinya, hingga Yan Lazi sendiri harus membungkuk dan dengan hormat memanggilnya senior. Wang Lin, jangan lupa follow fans Donghua ID. Kali ini kita akan membahas kisah lengkap Yan Lazi, mulai dari masa lalunya, tujuan ia sebenarnya memasuki alam surgawi petir, hingga alasan mengapa pada akhirnya ia sendiri memanggil Wang Lin dengan sebutan senior. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Ketika nama Yan Lazi disebut, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai penguasa alam surgawi petir, sosok yang berada di balik pecahnya perang antara dua sistem bintang. Namun hanya sedikit yang mengetahui bahwa Yan Lazi sebenarnya memiliki kisah hidup yang sangat mirip dengan Wang Lin. Keduanya sama-sama pernah dikhianati oleh orang yang paling mereka percayai pada masa mudanya. Yan Lazi adalah jenius paling bersinar di aliansi kultivator. Di usia yang masih sangat muda, ia sudah berhasil memasuki dewan tertua dan bahkan menjadi saudara angkat Zhong Xuanzi, pemimpin aliansi kultivasi. Hubungan mereka begitu dekat hingga tidak ada rahasia yang disembunyikan satu sama lain. Namun siapa sangka, justru orang yang paling dipercayainya, itulah yang menjadi mimpi buruk dalam hidupnya. Saat Yan Lazi menjalani kultivasi tertutup selama bertahun-tahun, Zhong Xuanzi merebut pasangan kultivasinya. Lebih kejamnya lagi, Zhong Xuanzi lebih dahulu memutarbalikkan fakta dengan menuduh Yan Lazi sebagai pengkhianat, lalu mengerahkan seluruh pasukan aliansi kultivasi untuk memburunya. Dalam pertempuran itu, Yan Lazi terluka sangat parah dan nyaris kehilangan nyawanya. Beruntungnya, Kaisar Suci Vermilion Beard yang bernama Leon turun tangan menyelamatkannya, sehingga ia berhasil melarikan diri dengan penuh kehinaan menuju sistem bintang Al-Heaven. Tak lama kemudian, pasangan kultivasi yang telah direnggut darinya juga meninggal secara misterius. Keluarganya hancur, sahabat yang paling ia percaya mengkhianatinya, dan sang jenius kebanggaan aliansi berubah menjadi seorang buronan tanpa tempat pulang. Sejak saat itu, hanya ada satu tujuan hidup Yang Lazi, membalas dendam kepada Zhong Xuanzi. Sesampainya di wilayah Al-Heaven, bakat luar biasanya segera menarik perhatian Master Lufu, salah satu ahli langkah ketiga di wilayah tersebut. Dengan dukungan Master Lufu, Yan Lazi perlahan naik jabatan hingga menjadi penguasa alam surgawi petir yang baru dan berdiri di puncak langkah kedua di sistem bintang Al-Heaven. Namun menguasai Al-Heaven bukanlah ambisinya. Tujuan utamanya tetap sama, yaitu kembali ke aliansi kultivasi dan membunuh Zhong Xuanzi dengan tangannya sendiri. Untuk mewujudkan hal itu, ia harus membuka jalur yang menghubungkan sistem bintang Al-Heaven dan sistem bintang aliansi. Karena itulah, ia berkali-kali memasuki alam surgawi petir hingga akhirnya menemukan sebuah cara. Rencananya adalah mengumpulkan 49 pecahan benua alam abadi untuk menempa harta sihir yang mampu menembus batas antara dua sistem bintang sekaligus. Pada saat yang sama, ia juga ingin membebaskan dewa abadi King Sui yang disegel di dalam pavilion kuil alam surgawi petir agar dapat dijadikan sekutu dalam membalas dendam. Di tengah pelaksanaan rencana inilah Wang Lin, seorang junior yang mampu memasuki alam surgawi petir, bahkan sebelum alam itu dibuka, adalah sesuatu yang belum pernah Yang Lazi lihat selama puluhan ribu tahun. Karena penasaran, ia langsung menyebut Wang Lin sebagai orang yang ditakdirkan. Namun jangan salah paham, julukan itu sama sekali bukan pertanda baik, karena semua orang yang pernah disebut sebagai orang yang ditakdirkan olehnya selalu berakhir tragis. Pada awalnya, Yan Lazi memang cukup sering mengerjai Wang Lin. Saat pertama kali bertemu, ia menanamkan sebuah segal pembatas pada tubuh Wang Lin. Belakangan, ia bahkan menculik binatang petir bertanduk perak kesayangan Wang Lin.
membuat Wang Lin hanya bisa menggertakkan gigi karena marah tanpa mampu